Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah usbiyadi kulatil ini. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Sekarang saya bahas masalah istiqomah dulu. Dan ini ternyata bisa mendatangkan petunjuk, mendatangkan solusi, mendatangkan jalan keluar, mendatangkan berkah gitu. Kok bisa, Kep? Ini. Jadi istiqomah itu adalah apa? Melakukan secara terus-menerus gitu loh. Terus intinya seperti itulah gitu. Jadi mohon maaf loh ya, saya bukan ustaz, saya hanya ngomong apa adanya, jadi belajar dari para ustaz hebat. Jadi saya hanya orang belajar, hanya penutur doang gitu. Jadi istiqomah itu adalah apa? Itu bisa menghapus ria gitu. Contoh, kita istiqomah terus apalah gitu, dari maghrib sampai isya kita di masjid ngaji atau apapun. Ternyata kalau kita terus-terusan seperti itu, lambat laun itu akan hapus ria. Ria tuh sifat apa ya? Sifat ujub atau ria atau gimana gitu, pengen dilihat orang segala macam. Tapi kalau keterusan itu akan hilang rianya gitu. Diomongin orang baik apa enggak apa-apa gitu. Terus contoh, ternyata kita kalau kita melakukan ibadah, contoh nunggu dari waktu ke waktu sholat gitu, dari maghrib ke isya, itu ternyata apa? Allah akan tambahkan apa? Rezekinya itu akan pertama didoakan malaikat gitu. Dan dianggap seluruh aktivitas kita, meskipun kita duduk diam asal masih di dalam masjid, itu intinya apa? Dianggap kita sholat. Bayangin kita sholat terus-terusan dari maghrib ke isya, kan luar biasa gitu. Itu terus didoakan oleh ribuan malaikat gitu. Ya Allah, tambahkan rezekinya. Wah, luar biasa. Didoakan ribuan malaikat, berkah gak? Berkah. Dikasih petunjuk, solusi. Jadi bagi Anda yang saya udah buktiin loh hasilnya loh. Padahal istiqomah saya hanya pas-pasan loh. Jadi istiqomah tuh apa ya? Contoh, saya kapan hari saya sering posting untuk sholat malam gitu, tiap malam gitu. Jadi jam 3 malam kita bangun, jam 4 sholat tahajud dulu. Karena apa nanti saya posting dianggap ria atau gimana? Tapi kalau kita keterusan, ternyata apa? Akan menghilangkan ria. Mau orang anggap kita gimana ya? Pamer, nggak ada urusan, kita udah ada hubungannya dengan manusia lagi, karena kita hubungan dengan Allah gitu. Kalau ditiru silakan, nggak apa-apa gitu. Dan itu luar biasa sob. Ternyata termasuk saya juga sekarang, dulu saya udah meninggalkan ya. Ketika saya gini loh, saya yang istiqomahnya hanya sedikit ya. Itu Allah kabulkan loh. Allah tambah rezeki, Allah bebaskan saya riba gitu. 25 kemarin saya bisa bebas riba, bisa satu hutang riba lagi, harus dan dapat diskon 70% bukan dari bunga denda, dari pokok gitu. Luar biasa nggak? Itu kan padahal udah rumit segala macam, Allah kasih petunjuk. Padahal saya istiqomah cuma satu, saya mau tetap sholat dalam kondisi susah dan senang gitu. Meskipun sholat saya pas-pasan, kadang kalau kita banyak masalah kan nggak khusyuk gitu. Nah, Kep, gimana kalau kita nggak khusyuk sholat, tetap harus sholat? Ya kenapa? Kalau kita gini loh, kalau Anda riba nggak kafir, Anda mabok nggak kafir, Anda jinah nggak kafir. Tapi ketika Anda sholat, Anda kafir. Karena apa? Bisa disebut kafir. Karena apa? Karena itu berarti kan menolak beribadah pada Allah gitu. Paham ya? Kita kayak setan, kayak iblis gitu, yang menolak sujud kepada Adam gitu. Dia ngerasa ujub, ngerasa hebat gitu. Apa kita mau nantang seperti itu? Jangan sob. Jangan sampai kita kafir dulu. Jadi sholat itu tandanya orang kafir apa tidak gitu. Jadi saya cuma istiqomah itu tok. Terus yang kedua, termasuk saya cuma istiqomah untuk bantu Anda di YouTube ini gitu, solusinya gitu. Berbayar doa terbaik dengan Al-Fatihah sama salat Nabi. Jadi kalau Anda mau nanya segala macam, saya akan jawab. Komen aja di YouTube atau ceritakan kronologi kejadiannya dan lainnya, kronologi kejadian hutang dan lain lengkap gitu. Berapa nilai jaminannya, berapa nilai hutangnya jenisnya apa, cicilannya berapa, udah berapa lama Anda nyicil segala macam, udah berapa lama Anda telat, udah dikasih SP 1 atau 2 atau 3 oleh bank atau masih dalam proses lelang, atau mau di sholat udah ada panggilan lelang segala macam. Ceritakan semua. Bila perlu, Anda mampunya berapa untuk menyelesaikan segala macam bla 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 gitu. Nah, itu insya Allah kalau memang gimana saya akan jawab dulu. Jadi tadinya saya gimana ya? Namanya gini loh, saya kan dablek orangnya, nggak pedulian gitu. Mau Anda nganggap saya baik, syukur nggak ya nggak apa-apa. Mau Anda bilang saya buang, saya nggak apa-apa. Kenapa? Ya ternyata apa? Kalau kita istiqomah, kita udah nggak peduli lagi dengan orang gitu. Saya nggak peduli sama orang mau hargai saya, syukur nggak ya nggak apa-apa gitu. Dihargai biasa aja bagi saya. Kenapa? Saya minta ridhonya Allah. Nah, kalau istiqomah yang kita cari nanti kedepannya jadi ridho Allah gitu. Nggak butuh ria lagi, nggak butuh ini lagi, akan kehapus sendiri gitu. Saya istiqomahnya pas-pasan, hanya itu toh, hanya sholat meskipun tidak khusyuk, asal 5 waktu saya kerjakan terus gitu. Meskipun yang dulu contoh sholat malam saya belang bentong gitu, kadang tahajud kadang enggak. Karena saya ngerasa banyak masalah, saya pusing, makanya kemarin juga
Di SKD saya agak sedikit silent gitu. Kenapa? Saya itu tadi susah banget menata hati gitu. Terus yang kedua, biasanya kan saya tiap subuh kan saya pulang sampai jam 7 gitu. Ngaji kayak apa segala macam-macam bla 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 gitu di masjid. Kan nunggu sampai duha gitu. Nah, nunggu dari subuh ke duha itu dianggap ibadah loh sama Allah, sholat. Padahal kan waktu setelah subuh kan tidak sholat gitu. Tidak boleh sholat, tidak ada sholat lain kecuali duhanya gitu. Nah, itu dia luar biasa. Didoain malaikat, malaikat rezeki loh. Makanya ketika subuh pun tidak boleh tidur gitu. Kenapa? Rezekinya akan ditambah terus. Itu saya tinggalkan beberapa lama, itu sebulan 2 bulan mungkin. Bulan bentong lah, kadang ada kadang enggak gitu. Istiqomah yang pas-pasan, hanya sholat pas-pasan. Kadang-kadang sholat saya ngelantur kemana-mana. Yang penting saya berusaha minimal istiqomahnya sehari dalam waktu sholat tuh saya ke masjid dulu. Karena di masjid kan saya kalau jadi makmum kan bisa nikmati sholat. Saya yang pas-pasan gitu aja, Allah kasih jalan keluar. Apalagi Anda yang luar biasa mungkin istiqomahnya. Yang perlu tuh keyakinan bahwa ketika kita istiqomah, ketika kita istiqomah, bisa istiqomah menjalankan sesuatu terus menerus dalam keadaan sulit dan tidak, dalam keadaan lapang dan sempit, itu tetap jalan. Kayak gimana sholat saya pas-pasan gitu. Bagaimana Allah, kadang-kadang kita kan setan gitu bisikin dalam hati kita, seolah kita tidak bakal dikabulkan doa kita, tidak bakal dibantu oleh Allah ketika ketika kita sholatnya pas-pasan, terus tidak khusyuk segala macam-macam gitu. Banyak saya ini pas-pasan, ilmu saya pas-pasan, Al-Fatihah saya pas-pasan, nggak masalah sob, karena Allah tidak lihat di situ gitu. Beda lah kualitas kiai atau ustadz atau orang-orang hebat yang ilmunya tinggi dengan kita, beda. Mereka melakukan tahajud segala macam karena memang punya ilmunya, kita nggak punya ilmu. Ketika ngeliat tahajud itu luar biasa gitu, ketika sholat pas-pasan luar biasa. Kalau mereka mungkin ya ustaz segala macam untuk gak khusyuk mungkin salah gitu. Kenapa? Dia udah tahu teknik-tekniknya, teorinya. Tapi bagi kita termasuk saya nggak ngerti teori khusyuk, tiba-tiba saya bisa khusyuk sedikit aja, nggak khusyuk pun luar biasa. Ibaratnya gini, kita pakai ibarat ada konglomerat nyumbang 1 miliar buat masjid dulu. Lebih mulia siapa? Tukang beca yang ngasih sedekah hanya 50.000 atau 5.000 ke sama beca lain yang lagi kesusahan. Lebih mulia yang 50.000 daripada 1 miliar gitu. Kenapa? Karena 50.000 tukang beca tadi dia pikir kalau saya ngasih sekarang ke orangnya, ternyata apa coba? Besok saya makan apa gitu? Oh ternyata ada singkong, itu hidup mati loh karena urusan makanan. Saya makan apa loh? Besok oh ada singkong depan, mungkin saya akan ngomong ke istri saya punya beras masih 2 gelas cukup lah 1 malam gitu. Atau saya puasa deh hari ini dengan istri saya, ngomong kemisnya luar biasa. Masa 50.000 itu dia harus puasa atau gimana? Luar biasa nggak coba? Mulia siapa? Si tukang beca itu meskipun hanya 50.000, beda dengan 500 juta atau 1 miliar si konglomerat. Itu kita buktikan seperti itu. Jadi meskipun kita ini masih sholatnya pas-pasan, masih ibadahnya pas-pasan, Allah tetap sayang gitu. Yang penting apa? Jangan tinggalkan sholat. Kalau bisa jamaah terus setiap saat. Kalau nggak bisa 1 kali aja jamaah 1 hari. Jadi kalau saya kemarin nasihatin karyawan saya yang masih bandel nggak sholat gitu, susah sholat, saya bilang, tolonglah, saya bilang, sholatlah gitu loh. Barang sehari sekali aja sholat gitu. Padahal kan waktunya 5 kali. Belajar pelan-pelan, gak usah dipaksakan yang tinggi-tinggi dulu. Sekali kalau berusaha, kalau bisa 5 kali sehari gitu. Telat-telat dikit nggak masalah gitu. Mau akhir sholat, mau akhir jam berikutnya kita baru sholat 5-10 menit nggak masalah gitu. Malas-malas nggak masalah. Yang penting sholat aja, nggak khusyuk nggak masalah. Bacaannya pas-pasan nggak masalah. Yang penting sholat dulu. Lambat laun akan nekat loh. Ketika istiqomah terus-terusan, keimanan luar biasa akan nambah sob. Lambat laun kita akan paham. Ketika kita bisa istiqomah, Allah akan ngasih petunjuk, petunjuk sama kita, taufik sama kita gitu. Ketika petunjuk Allah udah sayang sama kita, luar biasa, Allah akan tambahkan. Kekhusyuan kita akan nambah, semua akan nambah gitu. Dan saya diingatkan tadi oleh Ustadz gitu, istiqomah. Dan saya baru juga mulai lagi sekarang. Setiap subuh sekarang, kemarin udah saya tinggalkan lah. Setiap subuh saya sekarang ini berusaha untuk untuk di masjid sampai waktu duha gitu. Di situ kita bisa ngaji dan yang lainnya, karena Al-Quran tuh huda, untuk petunjuk gitu, luar biasa. Tadi saya baca Al-Baqarah ternyata luar biasa dengan artinya pelan-pelan. Meskipun saya pas-pasan bacaannya, saya tuh bukan orang hebat, bukan orang gimana, saya masih pas-pasan, masih kurang ilmu gitu. Ternyata istiqomah, kunci istiqomah adalah bisa menjadikan kita diberikan petunjuk dan yang lainnya. Saya sudah buktikan sob ya seperti itu. Mudah-mudahan Anda bisa ngerasakan gitu. Meskipun istiqomah saya masih pas-pasan segala macam-macam. Jadi intinya belajarlah untuk istiqomah apapun kita jalankan. Contoh, Anda kan begini, saya kenapa di SKD itu saya dablek ya, saya tetap diriin, saya ditinggal orang juga banyak, ditinggal para sahabat saya di SKD kan apa segala macam. Yang penting saya tetap aja berusaha untuk jadi foundernya SKD dulu, untuk jadi memberikan segala, termasuk anda yang ada di grup gitu.
Jangan sampai Anda masuk ke WA grup kita, istiqomah untuk bantu ya Allah. Bukan hanya dapat petunjuk, kan kebanyakan hampir 90% kan kadang mereka semua pengen nanya, Cap ini minta petunjuk, ngerasa orang bodoh aja. Nggak apa-apa, Anda tahu sedikit ilmu nggak masalah gitu. Kemarin ada orang dari Sidoarjo, istrinya Pak Yanto, Pak Ridwan saya udah bisa bebas lunas pinjol segala macam. Kalau gitu saya masuk ke grup pinjolnya Bu ya itu loh. Segala macam bla bla bla. Kenapa harus bantu orang-orang di grup pinjol segala macam? Karena ibu udah lulus. Oh gitu Pak Ridwan. Iya, tapi karena masalah itu akan terus datang. Anda bantu terus, jadi Anda dianggap gini loh, di SKD sama di RS siapapun yang masuk ke grupnya kita, berarti apa? Jadi admin semua. Jadi itu bukan punya saya loh, punya Anda, punya kita, punya semua orang loh. Jadi jangan sampai di grup kita hanya Anda mau sebagai dapetin petunjuk atau minta solusi segala macam-macam, nanya aja gitu, tidak pernah memberitahu yang lain. Kasih tahu yang lain karena waktu saya kan terbatas juga gitu. Saya punya waktu juga, kan nggak mungkin di grup seluruhnya bisa ada, karena saya kan punya kehidupan juga gitu. Saya harus sedekahkan untuk hidup saya sedekahkan untuk keluarga saya dan yang lainnya. Jadi itu ya Sob ya. Jadi istiqomah, mudah-mudahan di grup ini di warga SKDA bisa istiqomah untuk saling bantu, saling support. Karena menyelesaikan riba itu nggak bisa sendiri, harus bareng-bareng Sob. Kita kuatkan. Alhamdulillah dengan bantuan Anda semua sekarang ini ternyata apa? Banyak yang mau bunuh diri nggak jadi segala macam-macam. Banyak yang sudah lunas riba meskipun nggak ketemu saya kemarin. Nah, untuk ketemu itu kadang-kadang Anda harus ambil ilmu sedikit ya, untuk semangatnya saya dan yang lainnya. Saya siapkan tiap minggu itu, tiap Sabtu Minggu. Jadi Jumat Anda bisa check in 2 malam, nginep di hotel saya. Bantu saya juga nginep di hotel saya. Sekarang ini saya minta berbayar loh. Jadi bayar 500.000 udah termasuk menginap 2 malam untuk sendirian ya. Makan pagi, sarapan, dan makan ketika kopdarnya. Jadi kopdar, langsung Anda serap apapun, tanya apapun, solusi apapun. Kalau berdua, kalau bisa lakukan berdua, karena menyelesaikan hutang riba itu bukan nggak bisa dilakukan sendiri, harus berdua gitu dengan istri pasangan kita gitu. Kalau berdua hanya 750.000. Kalau masih kemahalan, ngomong dengan saya. Kalau nggak mampu segala macam-macam, ngomong dengan saya segala macam-macam. Tapi belajarlah bermental untuk kaya dulu gitu. Dan saya dapat bayaran dari Anda itu, keuntungannya itu saya akan wakafkan menjadi bank wakaf gitu. Karena saya sekarang ini siapa yang bisa solusi untuk menangani masalah umat dengan apa? Dirikan bank wakaf. Solusinya buat bank wakaf. Jadi saya akan infakkan waktu saya, wakaf saya untuk ilmu saya untuk bank wakaf dulu. Dan mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Saya juga harus bisa istiqomah, tidak mengambil ini dari situ. Saya dari hasil cuap-cuap saya hanya dapat dari hasil usaha saya, tangan saya sendiri. Karena usaha saya juga alhamdulillah lumayan gitu. Dan ketika sabar dan istiqomah ya, alhamdulillah sekarang perusahaan saya mulai menguntungkan gitu. Hotel saya mulai ramai sekarang ini. Tadinya isinya cuma 10%, 20%, okupansi sekarang udah naik 50% dulu. Satria Syariah di Pondok Syariah hampir 50%-an. Ya seperti itu. Demikian ya saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Sob, kalau mau daftar WA saya aja 08155757004 kali, mau WA grup dan yang lainnya, di situ ada petunjuk, ada WA balasan. Ikutin aja ya. Demikian ya saya, kalau salah saya banyak salahnya karena saya gudang kesalahan, kalau kurang saya banyak kurangnya, karena saya masih belajar. Jadi jangan anggap saya hebat segala macam-macam, saya masih belajar. Masih orang banyak kekurangan, kesalahan, gudang kesalahan. Wallahu a'lam bishawab, karena Allah yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.